Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi indirect and mutual holding. Di chapter-chapter sebelumnya, kita telah belajar situasi di mana investor atau induk memiliki kepemilikan atas subsidiary secara langsung. Namun, di materi kali ini kita akan membahas bagaimana jika perusahaan induk memiliki kepemilikan atas subsidiary secara tidak langsung atau biasa disebut sebagai indirect holding, dan juga membahas bagaimana jika pihak terafiliasi memegang hak suara satu sama lain atau biasa disebut mutual holding. Kita akan membahas mengenai affiliation structure yang ada dalam perusahaan. Yang pertama ada direct holding, yang kedua ada indirect holding, dan yang ketiga ada mutual holding. Kita akan bahas satu persatu dari yang pertama, direct holding, di mana direct holding ini dihasilkan langsung dari investasi langsung dalam hak suara dari satu atau lebih investi. Nah, direct holding ini dibagi jadi dua jenis. Yang pertama, single subsidiary, di mana perusahaan induk hanya memiliki satu perusahaan anak. Di sini contohnya adalah perusahaan induk memiliki 80% kepemilikan langsung atas subsidiary A. Lalu jenis yang kedua adalah multiple subsidiary, di mana perusahaan induk memiliki beberapa perusahaan anak. Contohnya, perusahaan induk memiliki kepemilikan secara langsung atas subsidiary A sebesar 80%. Lalu, perusahaan induk juga memiliki kepemilikan secara langsung sebesar 70% atas subsidiary B. Lalu, perusahaan induk juga memiliki kepemilikan secara langsung sebesar 90% atas subsidiary C. Kita lanjut ke jenis yang kedua adalah indirect holding, yaitu investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tanpa melalui kepemilikan atas saham secara langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Indirect holding ini juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, father, son, grandson. Contohnya di sini adalah parent memiliki 80% kepemilikan secara langsung atas subsidiary A. Nah, kemudian subsidiary A ini memiliki 70% kepemilikan secara langsung atas subsidiary B. Nah, jadi perusahaan induk atau parent memiliki kepemilikan secara langsung atas subsidiary A sebesar 80%. Lalu, kepemilikan tidak langsung atau indirect holding ini terjadi antara perusahaan induk atau parent terhadap subsidiary B sebesar 56%, di mana 56% ini diperoleh dari 80% kepemilikan langsung atas subsidiary A dikali 70% kepemilikan langsung antara subsidiary A atas subsidiary B. Lalu yang kedua adalah connecting affiliates, di mana contohnya adalah perusahaan induk memiliki 80% kepemilikan atas subsidiary A dan 20% kepemilikan langsung atas subsidiary B. Lalu, subsidiary A memiliki 40% kepemilikan langsung atas subsidiary B. Hal ini berarti perusahaan induk juga memiliki kepemilikan tidak langsung atas subsidiary B sebesar 32% yang diperoleh dari 80% kepemilikan subsidiary A dikali 40% kepemilikan subsidiary A atas subsidiary B. Jadi, perusahaan induk memiliki 52% total kepemilikan atas subsidiary B, di mana 20%-nya ini merupakan kepemilikan langsung, sedangkan 32%-nya ini merupakan kepemilikan tidak langsung. Yang terakhir adalah mutual holding, yang terjadi apabila perusahaan terafiliasi memiliki kepentingan kepemilikan satu sama lain. Mutual holding ini dibagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama, parent mutually owned. Contohnya, perusahaan induk memiliki 80% kepemilikan atas subsidiary A, dan juga subsidiary A memiliki 10% kepemilikan atas parent.
Jadi, antara parent dan subsidiary A memiliki kepentingan satu sama lain. Nah, jenis yang kedua adalah connecting affiliates mutually owned, di mana parent memiliki kepemilikan atas dua subsidiary, yaitu 80% kepentingan atas subsidiary A dan juga 20% kepentingan atas subsidiary B. Nah, di sini subsidiary A dan subsidiary B saling memiliki kepentingan, yaitu subsidiary A memiliki 40% atas subsidiary B. Lalu, subsidiary B juga memiliki 20% kepentingan atas subsidiary A. Nah, jadi di sini yang memiliki hubungan mutual holding bukanlah antara parent dengan subsidiary-nya, melainkan subsidiary A dengan subsidiary B, di mana subsidiary A memiliki subsidiary B sebesar 40% kepentingan, lalu subsidiary B memiliki 20% kepemilikan atas subsidiary A. Jadi di sini antara subsidiary A dan juga subsidiary B memiliki satu sama lain. Nah, selanjutnya ada dua metode yang dapat digunakan untuk perusahaan yang saling memiliki ini atau mutual holding. Yang pertama itu adalah metode treasury stock approach, yaitu mempertimbangkan untuk tidak memasukkan saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak sebagai saham beredar, melainkan mengakuinya sebagai treasury share. Jadi dalam laporan keuangan konsolidasi, saham tersebut diakui sebagai saham treasury dan mengurangi stockholders equity. Metode yang kedua adalah conventional approach, di mana memperhitungkan investasi perusahaan anak terhadap perusahaan induk atas dasar ekuitas dan mengeliminasi akun investasi perusahaan anak terhadap ekuitas perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang ada di problem 1. Proud Corporation mengakuisisi 80% Peace Corporation dan 80% Smile Corporation. Peace mengakuisisi 10% kepentingan atas Smile dan Smile mengakuisisi 5% kepentingan atas Peace. Laba yang diterima oleh Proud, Peace, dan Smile adalah $40.000, $20.000, dan $10.000 dengan asumsi terdapat unrealized inventory profit yang diterima Smile atas penjualan kepada Peace sebesar $2.000. Dan juga terdapat gain yang diterima oleh Proud atas penjualan tanah kepada Peace sebesar $4.000. Nah, sekarang pertama kita bikin dulu bagannya sesuai sama soal tadi, di mana dibilang Proud Corporation mengakuisisi 80% Peace Corporation, lalu mengakuisisi juga 80% Smile Corporation. Terus, Peace mengakuisisi 10% kepentingan atas Smile, dan Smile juga mengakuisisi 5% kepentingan atas Peace. Lalu, informasi penting lainnya adalah jumlah laba yang diterima oleh masing-masing perusahaan, di mana Proud $40.000, Peace $20.000, dan Smile $10.000. Lalu ada juga informasi yang perlu diperhatikan, di mana terdapat unrealized inventory profit yang diterima Smile atas penjualan kepada Peace sebesar $2.000, dan juga terdapat gain yang diterima oleh Proud atas penjualan tanah kepada Peace sebesar $4.000. Nah, dari bagian yang udah kita buat, kita tahu nih berarti ada mutual holding. Lalu yang pertama kita lakukan adalah membuat persamaan. Yang pertama kita bikin adalah persamaan milik Proud, yaitu Proud sama dengan $40.000 yang merupakan laba yang diperoleh Proud, ditambah 80% Peace, ditambah 80% Smile yang merupakan kepemilikan langsung Proud atas Peace dan Smile, lalu dikurang 4.000 yang merupakan gain yang diterima oleh Proud atas penjualan tanah kepada Peace. Kemudian persamaan ini disederhanain lagi menjadi $40.000 dikurang $4.000, lalu dapat hasilnya $36.000. Lalu jadinya $36.000 ditambah 80% Peace ditambah 80% Smile. Itu untuk persamaan yang pertama. Lalu kita cari persamaan yang kedua, yaitu untuk Peace. Persamaannya adalah $20.000 yang merupakan laba milik Peace ditambah kepemilikan Peace atas Smile, yaitu 10% Smile. Itu untuk persamaan yang kedua.
Lalu kita cari lagi untuk persamaan yang ketiga yaitu persamaan milik Smile, yaitu $10.000 yang merupakan laba milik Smile ditambah 5% PIS yang merupakan kepemilikan Smile atas PIS, lalu dikurang $2.000 yang merupakan unrealized inventory profit yang diterima Smile atas penjualan kepada PIS. Lalu persamaan ini kita sederhanain lagi menjadi $10.000 dikurang $2.000 yaitu ketemu $8.000 ditambah 5% PIS yang tadi. Itu untuk persamaan yang ketiga. Nah, setelah mendapatkan tiga persamaan tadi yaitu persamaan Proud, persamaan PIS, dan juga persamaan Smile, langkah selanjutnya adalah kita melakukan substitusi persamaan tersebut. Yang pertama kali kita substitusi itu adalah persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Kita tulis dulu nih persamaan satu milik Proud tadi, yaitu Proud sama dengan $36.000 ditambah 80% PIS ditambah 80% Smile. Lalu kita masukkan persamaan yang kedua milik PIS, yaitu $20.000 ditambah 10% Smile. Nah, jadinya nanti Proud sama dengan $36.000 ditambah 80% dalam kurung 20.000 ditambah 10% Smile, tutup kurung, ditambah 80% Smile. Lalu hasilnya kita operasikan nih yang di dalam kurung, hasilnya menjadi 36.000 ditambah $16.000 ditambah 8% Smile ditambah 80% Smile, di mana $16.000 ini didapat dari 80% dikali $20.000, sedangkan 8% Smile didapat dari 80% dikali 10% Smile. Lalu hasilnya ini kita sederhanakan, di mana 36.000 ini ditambah 16.000, lalu 8% Smile ditambah 80% Smile. Hasilnya menjadi Proud sama dengan $52.000 ditambah 88% Smile. Nah, setelah itu kita lanjut nih mensubstitusikan persamaan yang ketiga milik Smile ke persamaan yang kedua milik PIS. Jadi kita tulis dulu persamaan PIS yang tadi, yaitu PIS sama dengan $20.000 ditambah 10% Smile. Lalu kita masukin persamaan Smile ini ke persamaan PIS menjadi PIS sama dengan $20.000 ditambah 10% dalam kurung. Nah, ini kan kita masukin Smile-nya yaitu $8.000 ditambah 5% PIS. Nah, lalu kita operasikan lagi menjadi PIS sama dengan $20.000 ditambah $800 ditambah 0,5% PIS, di mana $800 ini diperoleh dari 10% dikali $8.000 dan 0,5% PIS-nya ini diperoleh dari 10% dikali 5% PIS. Lalu kita lanjutin lagi nih persamaannya. Jadi 100% PIS dikurang 0,5% PIS sama dengan $20.000 ditambah $800, di mana kita gabungin nih antara persentase PIS dengan angka. Lalu kita sederhanain lagi nih hasilnya, jadi 99,5% PIS sama dengan $20.800. Lalu di sini kita tinggal bagi nih, PIS sama dengan $20.800 dibagi 99,5%. Hasilnya PIS sama dengan $20.905. Nah, kita udah menyederhanakan dua persamaan, yaitu persamaan Proud menjadi $52.000 ditambah 88% Smile, dan juga persamaan PIS hasilnya menjadi $20.905. Lalu untuk Smile masih sama seperti yang tadi, yaitu 8.000 ditambah 5% PIS. Nah, sekarang kita mau masukin atau kita mau substitusikan persamaan PIS ke persamaan Smile, di mana PIS ini kan tadi hasilnya $20.905. Nah, Smile ini tadi 8.000 ditambah 5% PIS. Jadi Smile sama dengan $8.000 ditambah 5%. PIS-nya ini kita masukin 20.905. Lalu kita operasiin aja, hasilnya punya Smile jadi $9045. Lalu
Setelah itu, kita tinggal menyelesaikan persamaan milik Proud nih. Berarti kita substitusikan Smile ke persamaan Proud, di mana Proud sama dengan $52.000 ditambah 88% Smile. Berarti Proud sama dengan $52.000 ditambah 88% dikali hasil dari Smile tadi, yaitu $9045. Nah, hasil Proud-nya sama dengan 59960. Nah, sekarang kita udah ketemu nih hasilnya masing-masing berapa. Lalu, kita lanjut menghitung controlling interest dan non-controlling interest. Controlling interest ini hasilnya diperoleh dari parent dikali 100%, di mana di sini parentnya adalah Proud. Berarti hasil dari Proud tadi yaitu $59960, kita kali 100%. Berarti hasilnya tetap aja jadi $59960. Lalu untuk NCI, kita dapat dari kepemilikan satu sama lain subsidiary-nya, yaitu Smile dan Peace, di mana 10% Smile ditambah 5% Peace. Berarti 10% dikali hasil Smile yang tadi, 9045 ditambah 5% Peace. Peace-nya berarti tadi hasilnya 20905. Lalu kita jumlahin aja, hasilnya menjadi 1950. Demikian materi video kali ini, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi indirect and mutual holding. Tetap semangat, tetap optimis, dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman.